Morning children, how are you today? Pasti kalian selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Oke, kali ini Miss Maria tidak melalui Google Meet, tapi melalui video. Tapi sebelum masuk ke subtema 2, Miss akan mereview kembali di subtema 1. Subtema 1 kita belajar tentang apa kemarin? Kita belajar tentang perbedaan fisik dari anak-anak, terus remaja, terus orang dewasa. Terus apa lagi yang kita pelajarin? Kita pelajari apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Pertumbuhan yang tidak bisa kembali lagi, contohnya tinggi badan, berat badan, ya, yang tidak bisa kembali lagi. Terus perkembangan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks lagi. Contohnya yang kita masih kecil, kalau kita meminta sesuatu pasti tidak dengan berbicara, tapi kita hanya dengan nangis ya. Itu adalah perkembangan. Oke. Terus pada masa pada masa pubertas biasanya antara perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki itu pasti berbeda ya. Kalau perempuan itu umurnya berapa? Oke, 9 sampai 13 tahun. Kalau anak laki-laki adalah 10 sampai 14 tahun. Itu adalah perbedaan. Kenapa biasanya anak perempuan itu lebih cepat daripada anak laki-laki. Terus yang berikut ada perubahan primer atau utama dan perubahan sekunder. Kalau yang primer pada laki-laki itu adalah mimpi basah, kalau pada perempuan adalah menstruasi. Perubahan sekunder udah tahu ya, banyak yang dari laki-laki tumbuh jakun, suara sudah membesar, dada lebih bidang, ya itu adalah pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan pinggul membesar, payudara sudah mulai tumbuh, ya suara sudah mulai melengking. Itu adalah perubahan sekunder pada perempuan. Oke. Terus mengapa pada masa pubertas manusia mengalami masa pubertas? Itu kan karena manusia harus menghasilkan keturunan. Sudah tahu ya, itu di subtema 1. Oke, di subtema 2 kalian boleh buka bukunya halaman 57 sampai 58. Di sini hanya mengulang ya di subtema 2 ini. Subtema 2 yang 57 itu tentang ciri fisik pada anak-anak. Apa yang membedakan ciri fisik pada anak-anak dan pada remaja? Kalau pada anak-anak yang paling pertama kita tahu ya, belum tumbuh jakun, ya pada anak laki-laki ya. Terus kulitnya masih normal karena belum berminyak, terus belum tumbuh jerawat ya. Terus belum tumbuh kumis, jenggot atau rambut di ketiak atau di kemaluan. Itu perbedaan pada anak. Kalau yang sudah masa pubertas kan kita sudah tumbuh jakun, suara sudah lebih membesar, terus jerawat sudah mulai muncul, sudah mulai tumbuh rambut di ketiak atau di kemaluan. Itu perbedaannya. Terus yang di halaman 58, yang pada anak perempuan pasti ada perbedaan di masa anak-anak dan masa pubertas. Kalau anak-anak pinggulnya belum membesar ya, terus payudaranya belum tumbuh besar, terus belum tumbuh kulitnya masih normal, belum ada jerawat, belum berminyak, terus rambut di ketiak dan di kemaluan belum tumbuh. Itu adalah perbedaannya. Oke, kita lanjut. Di halaman 63 ini di situ ada surat berkelompok, tapi karena kita masih belajar dari rumah, tapi Miss Maria jelasin aja ya, nggak usah kalian kerjakan kelompok karena kita masih belajar dari rumah ya. Kalau di sekolah baru kita bekerja dengan kelompok ya, dalam bentuk kelompok. Oke, di sini ada contoh. Di situ Ardi, ya, siswa jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 11 tahun. Perubahan suara membesar. Terus kesimpulan telah memasuki pubertas. Kalian di kelas 6 pasti sudah ada yang tahu ya. Ada yang suara yang sudah membesar, terus sudah mulai muncul jerawat. Nah, itu pasti tahu teman-temannya. Oh, berarti dia sudah mengalami masa-masa pubertas. Oke. Terus kita lihat di halaman 81. Halaman 81 ini tentang perbedaan ciri tubuh ya antara diri ke anak-anak dengan orang tua ya.
Contoh yang perempuan dengan ibunya, kalau yang laki-laki dengan ayahnya. Kalau anak perempuan dengan ibunya pasti beda ya. Kalau kalian ya contohnya badannya belum terlalu membesar, terus payudaranya belum besar. Kalau dengan ibunya pasti sudah payudaranya membesar karena sudah menyusui dan sudah berkeluarga ya. Terus tinggi badan pasti ibunya lebih tinggi dan tenaga ibunya pasti lebih kuat. Itu yang pada anak perempuan. Kalau anak laki-laki pasti fisik bapaknya lebih besar ya daripada fisik kalian. Terus tenaganya pasti lebih kuat dari tenaga kalian. Itu adalah perbedaannya. Oke. Di subtema 2 hanya ini ya, tidak ada yang lain. Tadi sudah Miss Maria jelaskan perbedaannya. Nanti kalian dengar lagi videonya, diulang lagi karena ini sudah ada di subtema 1. Oke. Nah, tugasnya adalah di evaluasi 2 halaman 89. Ingat kirimnya ke GCR yang baru ya. Ya anak-anak pasti sudah tahu ya di GCR baru ya. Oke, ini saja yang Miss jelaskan. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa belajar sehingga nanti di subtema 3 pasti kita melalui Google Meet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.